Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, selamat bertemu kembali di Fisiologi Tumbuhan. Hari ini saya ingin memberi gambaran umum untuk praktikum fisiologi tumbuhan, tapi kita bisa berdiskusi ya untuk melihat kira-kira topik mana yang bisa Anda lakukan, kemudian yang tidak memberatkan Anda, karena ini Anda harus praktikum sendiri-sendiri ya, karena nggak mungkin kan bergabung. Nah, maksudnya tim ini, kegiatan ini hari Senin itu akan kami gunakan untuk yang Zoom ini. Kalau Anda sama seperti Pak Adi dulu ya, bisa bareng ya. Tapi untuk kegiatan praktikumnya saya rasa bisa asinkronus, artinya kita kasih tugas hari Senin, kemudian Anda mengerjakan, nanti laporan praktikumnya entah 1 minggu atau 2 minggu kemudian, tergantung topik yang diberikan. Nah, kegiatan praktikum ini agak, tadi saya katakan ya, agak susah gampang ya. Susahnya karena nomor 1 pasti dari budget. Ya, biasanya kami menyediakan bahan itu di laboratorium ya, terutama kayak seperti agar, kemudian gula dan lain sebagainya, kemudian senyawa-senyawa kimianya, tapi bahan tanaman tetap Anda biasanya sharing dari Anda. Tapi karena sendiri ini mungkin tadi ya akan kami pilih yang tidak memberatkan Anda dan tidak menyusahkan Anda harus beli tanaman. Karena mungkin di antara Anda di rumahnya banyak tanaman yang bisa digunakan, tetapi banyak juga yang tidak, apa misalnya di kos, sehingga Anda harus pergi membeli dan repotnya adalah sendiri-sendiri seperti itu. Saya sudah bertanya kepada Pak Agung, Pak, mungkin nggak dananya diganti mahasiswa? Beliau agak bingung. Digantinya berapa, Bu? Ya sudah, dibuat plafon saja, 1 mata kuliah, tergantung topiknya berapa yang dikerjakan, itu dikasih bahan mentah, nanti kita kembalikan ke mahasiswa, terserah nanti mahasiswa mau sharingnya seperti apa, karena memang tidak bisa dihindari. Cuman sampai saat ini Pak Agung belum bisa memberi jawaban apakah bahan kimianya itu akan diganti atau tidak. Jadi ya siap-siap saja uang jajan Anda berkurang untuk membeli bahan-bahan tadi tanaman. Ya, mungkin saya mau izin Anda untuk share materi. Ya, sebentar ya. Bukan materi. Hanya masih dalam bentuk Word. Kelihatan nggak? Kelihatan, Ibu. Kelihatan, tapi kurang besar. Kelihatan? Oke, ya, jadi ini adalah penuntun praktikum yang kami buat dan kemudian berusaha untuk membuat praktikum yang nantinya akan bisa Anda lakukan di rumah seperti itu. Tapi yang kami share hari ini adalah klasikal, artinya adalah praktikum yang harusnya Anda kerjakan. Ada rezeki juga ya, karena ini pekerjaannya cukup berat kalau Anda memang harus offline ya, kegiatan praktikum ini. Nah, tadi saya bilang dalam suatu musibah kadang-kadang ada rezeki juga ya. Jadi seperti ini ya, ada rezekinya bahwa Anda pekerjaannya ini pasti akan ini udah cukup besar nggak? Karena matanya saya sih kurang gede, tapi kalau Anda kan matanya masih bagus, jadi mungkin kelihatan. Ya, nah ini gambar ini ada representasi pangan, padi, jewawut, ya, kacang-kacangan. Kalau saya fokusnya ke tanaman hortikultura, ya diantaranya adalah pisang. Jadi waktu saya buat ini udah ya, nggak ada yang boleh baper ya, nggak ada mikroorganisme, nggak ada apa seperti di sini. Oke, nah ini adalah tahapan itu cukup banyak ya, ada percobaan, ada 1 praktikum, kemudian ada 1, 2, kemudian percobaan 2, 3, kalau dilihat itu ada total 11 praktikum, 11, kemudian 12, 13, 14, 15,
16 sampai 19 dua praktikum. Kan capek banget sebenarnya ya. Jadi sekali praktikum bisa Anda dua topik, bisa dua topik, artinya kerja ini langsung, dan ini membutuhkan manajemen waktu yang cukup baik di Anda dan kami semua ya. Baiknya apa? Kalau misalnya Anda tidak ada ngulang, tentu saja bisa langsung berjalan. Kemudian ada yang ngulang, berarti Anda harus mengulang di hari lain karena kami tidak punya waktu lagi. Nah, percobaan yang dilakukan itu ada tadi ya, satu, air, hubungan tanah, pengukuran potensial air, hubungan air, transport. Nah, ini semua mewakili perkuliahan. Jadi Anda nomor 1 sudah kuliah, kemudian potensial air juga sudah, tanah Pak Adi belum, kemudian transport itu sudah, berkecambahan nanti akan tadi respirasi sudah selesai belum? Dengan Bu Pinta, sudah? Sudah Ibu. Oke, paling mungkin tinggal diskusi saja ya. Nah, tadi fotosintesis juga kemarin saya lihat kelihatannya banyak yang masih liar. Anda boleh bertanya di di roomnya tersebut ya, di room classroom. Oke. Jadi ini nanti mungkin yang akan Anda kerjakan ini bisa di rumah ini ya, percobaan nomor 1 itu akan Anda harus kerjakan. Mungkin nomor 3 juga Anda kerjakan. Transpirasi kami lihat dulu karena sebenarnya prosesnya gampang. Jadi Anda tinggal menaruh tanaman, kemudian ditaruh di dalam air, kemudian ditutup artinya lubangnya ditutup, kemudian Anda lihat volumenya. Nah, ini nanti boleh pakai banding ya, keberatan gitu ya, boleh ya. Misalnya, oh Bu kayaknya ini boleh berbanding, karena kalau tidak nanti kami akan tekniknya seperti mungkin ada yang dulu, mungkin yang sekarang ikut ya, mikroteknik tumbuhan. Ya, kasih tugas, kasih film, kemudian ditanya dan lain sebagainya, atau papernya ini akan kami lihat, Anda akan tanya. Nah, perkecambahan dormansi itu bisa dikerjakan karena ada pengaruh cahaya, kemudian perlakuan fisik sama kimia. Nah, ini tadi benihnya Anda harus mencari benih yang keras, ya, benih yang keras. Kira-kira apa benih yang keras? Kacang hijau. Kacang hijau ya, bisa ya, kacang hijau Anda bisa, tapi tadi perjanjiannya kacang hijaunya tidak direndam. Kalau direndam nanti ya jadi lembek, nanti bisa jadi bubur kacang hijau. Seperti itu. Oke, ini gerak pertumbuhan. Nah, ini nanti kami akan share. Nah, ini nanti Anda bisa baca sendiri. Nah, ini yang nomor 1 nih. Oh ya, oke. Nanti cara pembuatan laporan. Berhubung sekarang COVID, berarti kalau saya baca tulisan tangan kemungkinan akan repot. Aku nanti akan saya diskusikan lagi dengan Bu Pinta. Jadi selama ini pembuatan laporan itu harus tulis tangan. Ya, artinya apa? Kalaupun Anda mencontek, bahasanya contek nggak bagus ya. Mencontoh ya, mencontoh praktikum kakak kelas, paling nggak Anda menulis, akhirnya Anda membaca, tidak mengcopy paste dengan komputer. Itu tadi ya, mencontoh ya, itu pada prinsipnya itu adalah nyontek ya. Mencontoh, Anda bisa membaca dulu dan menulis, artinya kepala Anda pasti akan berpikir. Nah, dalam kondisi seperti ini mungkin kami akan diskusi lagi apakah laporan dalam dibentuk diketik ya, sehingga dikirim dalam bentuk PDF. Tetapi itu tadi ya, kalau ternyata ada kembarannya, dua-duanya langsung dikasih nilai 0. Ya, jadi jangan biasanya kami akan cepat mendetek itu karena kami memeriksanya per topik. Jadi artinya apa? Pada saat topik pertama kami akan periksa bareng semua, mau A apa B sama, sehingga akan ketahuan kami sudah membaca berulang dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini Anda perhatikan, ini teknik penulisannya adalah teknik dengan penulisan artikel. Ya, yaitu halaman pertama Anda ini bisa baca, kemudian Anda buat abstraknya maksimum 200 kata, Anda buat pendahuluan, ya, latar belakang teori tinjauan pustaka, dan ini menurut saya yang kami buat pendahuluannya itu cukup mendalam sehingga itu Anda harus bekerja keras untuk tidak sama persis dengan yang kami buat di pendahuluan. Ya, kalau zaman dulu ya nggak zaman dulu lah, mungkin sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu pendahuluan paling cuma 2 paragraf. Sekarang kami bikin lebih komprehensif sehingga itu tadi berarti bebannya Anda menjadi lebih berat. Metode ini nilainya 20. Nah, kami belajar melatih Anda kalau membuat sebuah penelitian yang baik itu tidak satu ya, artinya apa, cuman
pasti harus ada banyak tahapan. Ini melatih Anda nanti kalau sekolah S2 tidak ada penelitian yang cuma satu, misalnya pengaruh ekstrak kedelai terhadap lambung tikus. Salah kok tikus sih, lambung kucing apa itu tidak ada di dalam S2 ya. Pasti harus ada, dilihat lagi ekstraknya terhadap lambungnya apa, lihat dari darahnya, dilihat dari leukosit, darah merah, darah putih, kemudian hormon dan lain sebagainya. Jadi dibuat seperti, prinsipnya adalah untuk melatih Anda. Kemudian ini hasil pengamatan dan pembahasan Anda buat dijadi satu, tidak dipisah, ya, supaya tidak terjadi redundant atau pengulangan dari laporan praktik tulisan Anda. Ya, jadi dijadi satu, kemudian kesimpulan itu nilainya 10, kemudian daftar pustaka at least ada 2 literatur yang bahasa asing. Ya. Nah, ini contoh pembuatan laporan, ini juga sama melatih Anda untuk membuat artikel. Ya, dari abstrak, pendahuluan, metode, tempat, waktu, kemudian ini percobaan 1 difusi Anda buat secara komprehensif. Cara kerjanya percobaan 2 Anda buat secara komprehensif, kemudian hasil pembahasan juga per tahap ya, karena ada 51, 52 dan lain sebagainya. Daftar pustaka sistemnya adalah nama dan tahun. Jadi dari nama dulu kemudian tahun, entah nanti Anda mau koma-komanya pakai sistem Harvard atau IAPA. Nah, ini nanti ada pretest sama post-test, dan ini kami tidak sopan, artinya apa? Nggak pamit. Tahu-tahu Anda masuk, kita keluarkan post-test atau pretest, ya, atau hanya sama, kemudian hasilnya akan kami lihat apakah Anda bisa lebih baik atau tidak. Nah, ini akan saya jelaskan ya. Kali mahasiswa walaupun sudah lulus ya, dan kalau Anda tidak bisa bikin larutan, bisa jadi nanti Anda kalau bekerja juga bisa jadi kacau balau. Jadi kami ingin melatih Anda untuk tidak menjadi operator, artinya apa? Ini di larutan 5 gram ditimbang 1 ml, masukkan dalam kuvet, 1,5 mikroliter masukkan itu. Nah, ini kami melatih Anda untuk bisa membuat larutan. Ini contohnya adalah persen. Persen itu adalah konotasi per 100. Ya, artinya tergantung ininya, bahan kimia yang digunakan. Kalau itu sukrosa 20% atau glukosa, ini salah nih ya, ini harusnya glukosa nih, sukrosa. Tidak ada yang teknis ya. Nah, jadi persen itu Anda harus lihat ini belakangnya, weight per weight atau volume, weight per weight, weight per volume, atau volume per volume, atau volume per weight. Jadi Anda persen itu adalah per 100. Nah, kalau bahan kimianya itu adalah powder, berarti Anda harus tulis itu bisa W per W atau W per volume. Kalau bahan kimianya itu liquid, cairan, berarti Anda harus tulis V per V atau V per weight. Nah, kalau dia larutan persen ini ya, itu kalau dia weight per weight itu artinya perbandingan per volume, berarti gram bahan per 100 ml pelarut. Kemudian kalau volume per volume berarti adalah mililiter gram pelarut. Artinya apa? Kalau kita menimbang ya, ini nanti ujian pasti akan saya keluarin, akan membuat KOH 1% harus menimbang 1 mililiter KOH kemudian dilarutkan dalam 100 gram pelarut. Kalau dilarutkan dalam 100 gram pelarut berarti harus pakai timbangan. Jadi timbangannya harus dienolin dulu, masukkan gelas ukur 1 ml, kemudian ditambahkan pelarutnya itu adalah pelarut air, dalam hal ini ada air adalah pelarut,
kemudian dilarutkan dalam 100 gram. Kalau dia weight gram, kemudian dilarutkan pakai gelas ukur sampai 100 ml. Jadi at least 50 degrees. Jadi tidak, karena apa? Karena air atau pelarut itu kalau ditambah itu akan, dan ini biasa nanti di dalam kultur jaringan sama saya akan bilang seperti persen ppm milimolar, jadi nggak dikasih tahu cara. Anda baca paper juga seperti itu. Jadi di dalam paper itu sama ya, laporan penelitian atau laporan artikel terutama ya, itu tidak dibuat penjelasan seperti ini. Ya di dalam paper juga nggak dibuat timbang sekian, itu nggak ada. Itu biasanya untuk cara kerja di skripsi. Kalau di dalam paper nggak ada. Nah, pada saat kita diminta 20% sukrosa weight per volume, berarti kita harus menimbang sukrosa 20 gram, kemudian dimasukkan ke dalam ukur, kemudian tambahkan pelarut, dalam hal ini Aquades sampai 100 ml. Ya. Nah, kalau molar itu adalah larutan ya, larutan disebut 1 molar itu ya hingga total volume 1 liter. Ya, jadi kalau persen itu per 100, kalau molar itu adalah per 1 liter. Ya. Kalau 20% sukrosa weight per volume 20 gram dalam 100 ml, tapi kalau sukrosa 1 molar, yaitu dibuat dengan cara Anda menghitung dulu berat molekulnya sukrosa. Waktu zamannya dulu kan Anda sampai sekarang juga harus tahu ya. Anda harus tahu berat molekulnya dari sukrosa, berarti struktur kimianya Anda harus tahu. Ya, nah, tahunya dari mana? Ya udah susunan berkala. 50 degrees centigrade. Safety tap. Jadi NaCl, Na-nya berapa, Cl-nya berapa, nah itu harus Anda tahu. Nah, kalau untuk membuat 1 molar sukrosa, 1 M sukrosa, itu kita melarutkan 1 mol sukrosa, dalam hal ini adalah berat molekul dari sukrosanya berapa. Ya, C6H12, C sukrosa C12, kan kalau glukosa C6H12 O6, berarti kalau sukrosa double-nya. Ya, C12, H24, O-nya juga 12, ini berat molekulnya 342. Nah, sehingga 1 molar itu dibuat dengan cara apa? Ini 1 molar sama dengan gram per berat molekul. Jadi ini gramnya itu yang dicari, berat molekulnya adalah 342. Ya, nanti latihan sendiri ya, karena nanti tadi ujian juga ini. Nah, kalau per liter, kalau molar itu adalah per gram pelarut. Jadi sama seperti molar, tetapi pelarutnya tidak dalam 1 liter, tetapi dalam 1000 gram. Ya, jadi Anda bisa ya. Jadi ini tadi gram, 1 molar itu dihitung dengan gram per berat molekul bahan kimia, dalam hal ini adalah sukrosa dalam 1 liter. Nah, kemudian kalau molar itu dalam 1000 gram pelarut. Ya, ini jadinya juga sama. Nah, sekarang kalau normalitas itu hampir sama dengan molar, tetapi tergantung ion H yang ada. Jadi kalau H2SO4 berarti hasilnya nanti harus dikali 2. Ya, kalau HCl, jadi 1 NHCl itu. Nah, tetapi kalau 1 NH2SO4 itu cara membuatnya akan beda atau tidak setara atau tidak sama bahan kimia dengan 1 MH2SO4. Ya, jadi 1 MH2SO4 itu tidak sama dengan 1 NH2SO4. Tapi kalau 1 MHCl itu sama dengan 1 NHCl, ya, karena ini tadi ion H dalam larutan tersebut. ppm itu adalah Anda sudah hafal part per million atau per sejuta bagian. Nah, 1 ppm ini digambarkan dengan 1 miligram zat dalam 1 liter air. Bukan mililiter ya, 1 miligram zat. Berarti kalau 10 ppm berarti kita menimbang berapa miligram zat? 10 miligram. 10 miligram zat dalam 1 liter. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang topik praktikumnya ini nanti ada air, hubungannya dengan tumbuhan, nanti Anda bisa baca.
Ya, nah ini Anda akan membuat nanti ya percobaannya ini di rumah. Jadi ini nanti Anda, ini berarti pakai uang nih, tapi bisa dimakan nanti insya Allah agar-agarnya ya. Nah ini agar-agarnya ini Anda agar swallow tetap pakai, kemudian tabung reaksi Anda ganti dengan gelas bening, jangan gelas plastik, nggak kelihatan nanti ya. Methylene blue-nya nanti Anda ganti dengan sirup. Ya, Anda coba, ada nggak yang punya timbangan kue yang digital? Apa banyak nggak yang nggak punya? Timbangan kue yang dari plastik harganya nggak mahal sih. Siapa yang suka bikin kue? Punya ibu. Nggak punya ibu. Oke. Punyanya yang badan. Timbangan badan. Iya, nggak apa-apa. Nah, sekarang gini, berarti ini akan beda-beda. Yang punya timbangan kue, ya, atau ada yang punya itu suka bikin kue kan, suka ada apa cup-cup yang 1 miligram kayak takaran obat. Ada yang punya nggak? Coba saya pengen tahu aja. Punya Saya ibu. Oke, berarti ada yang punya, ada yang enggak ya? Yang suka takaran 1 miligram itu ada kan ya? Oke, nah berarti nanti ini karena berhubung praktikumnya sendiri, berarti nanti akan macam-macam, nanti kami akan ini ya. Nah, kalau ada yang punya timbangan itu kue ya, kan ada plastik kalau nggak salah di Sofi juga, saya juga punya sih, harga cuma 100 ribu, walaupun tidak terlalu akurat. Itu nanti Anda membuat sesuai dengan ini. 1 gram dalam 100 mili, 0,8, ini 0,04 ya. Nah, ini kami bebaskan ya. Nanti bisa, kalau timbangannya digitalnya cuma 1, mungkin tidak bisa, nanti ininya Anda boleh bebas. Jadi nanti kami akan melihat di cara kerja Anda. Ya, tapi prinsipnya ada 1, 2, 3, 4. Kalau pakai takaran, nanti Anda bisa pakai satu takaran bisa ada yang 1 gram, ada yang 2 gram, 3 gram, itu seperti itu. Karena agar-agar nah, jadi seperti ini, taruh di gelas, kemudian taruh sirupnya jangan sirup putih, ya sirup merah. Nanti Anda lihat difusi sirup tersebut berdasarkan kepekatannya. Ingat, masing-masing berarti sendiri-sendiri nih. Jadi kami bebaskan, ampunya pakai timbangan, silahkan pakai timbangan, yang pakai takaran silahkan pakai takaran. Ya, kemudian kalau yang tidak punya, Anda harus membagi 1/4, 2/4 dan lain sebagainya. Nanti takarannya juga Anda boleh pakai sendok obat. Sendok obat bisa ya, bukan sendok makan ya. Bisa sampai sini kira-kira? Bisa paham nggak? Ya. Nah, nanti taruh sirup, nanti lihat difusinya seperti apa. Oke, nah itu nanti Anda kerjakan tadi sendiri-sendiri. Nah, kemudian kalau yang ini adalah pengaruh NaCl. NaCl itu kan garam dapur ya, terhadap imbibisi. Ini juga sama. Kalau punya timbangan, Anda bisa bikin molaritasnya seperti ini. Kalau enggak, tadi dengan menggunakan takaran. Sendok taker, sendok obat, yang 1, 2, 3, dan doubling ya, bisa 1, 2, 3, 4. Kemudian Anda keringkan benih, ya benihnya juga boleh kedelai, yang gampang aja, yang ada di rumah, kedelai atau kacang hijau bisa. Kalau padi jangan ya, saya prefer kedelai dan kacang hijau. Kemudian kedelai sama kacang hijaunya itu harus ditimbang dulu. Nah, tadi kalau tidak ditimbang, Anda boleh pakai sendok taker, ya, berapa taker. Ya, jadi ini misalnya mau 3 taker, semuanya 3 taker, tapi direndam dengan larutan yang beda-beda seperti ini. Ya, tadi, jadi nanti mahasiswa bisa beda-beda. Mau pakai takaran 1, 2, 3, 4, jadi itu tadi yang kami baca. Ya, nah setelah itu, mohon maaf, ini keringkan kedelai oven 60 derajat, saya tidak memaksa Anda untuk ke kampus atau harus beli oven kue segala macam, itu Anda bisa jemur ya. Ya, atau boleh disangrai, tapi disangrai nggak boleh pecah. Ya itu kalau kedelai. Ya, tapi sebentar aja disangrai, sebentar aja. Kalau udah pecah nanti nanti udah kacau proses imbibisinya. Ya, atau kalau mau aman ya sudah dijemur saja. Tapi prinsipnya sih kadang-kadang kedelai itu sudah kering, cuman hanya kalau kita naruhnya lembab, dia kandungan airnya jadi cukup tinggi. Ya, oke, ini bisa ya dikerjakan. Nah, nanti setelah
Boleh, jadi saya sambil begini boleh dipotong loh ya? Oh iya, maaf Ibu motong. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Jadi daripada nanti udah keburu lupa. Ini Monggo. Bu, terkait yang kedua, kan kedelai dikeringin di oven 60 derajat selama 2 hari. Betul. Nah terus Ibu bilang kalau nggak punya boleh dijemur. Nah kalau Boleh. dijemur kan berarti suhunya nggak stabil kan Bu, di luar bisa panas, bisa tiba-tiba mendung. Nah itu waktu penjemurannya berapa lama ya Bu? Biasanya nggak. Takutnya, iya takutnya tadi yang Ibu bilang mempengaruhi nanti Kekeringan dari benih tersebut. Betul, bagus pertanyaannya ya. Jadi memang kalau di dalam penelitian lebih bagus kita menggunakan oven karena dia istilahnya kering konstan. Ya, suhunya 60-70 ya 2 hari. Nah, kemudian dijemur itu bisa jadi panasnya teman-teman lain rumahnya. Nah, jadi kalau dijemur itu biasanya 2 hari. Nah, intensitas cahaya yang berbeda-beda itu dianggap tidak maksudnya dianggap error yang tidak mempengaruhi karena yang digunakan sama. Artinya apa? Anda menjemur kedelai misalnya seperempat atau 200 gram ya, dengan kondisi sama seperti itu, asumsinya 100 gram itu mengalami kondisi panas yang sama ya, suhu yang sama dan lain sebagainya, seperti itu. Bisa di ini enggak? Bingung enggak? Jadi suhu lingkungan Anda memanas 2 hari itu tidak menjadi perlakuan, tidak menjadi pembeda karena sama-sama dijemur 250 gram istilahnya semuanya. Lain kalau Anda menjemurnya tadi hari ini 100 gram, besok 100 gram lagi, besoknya lagi 100 gram, itu pasti akan beda. Ya. Oke, tadi yang tanya siapa, Daniel ya? Ya Ibu. Oke, yang lainnya ada? Oke ya, jadi bisa dijemur. Saya sih lebih senang dijemur ya dibandingkan disangrai. Karena kalau disangrai kadang-kadang, tahu kan ya kalau bikin itu kan suka disangrai kan, bikin susu kedelai kan disangrai ya. Kalau disangrai kadang-kadang pecah. Kalau sudah pecah itu airnya udah gampang masuk sehingga hasilnya jadi nggak apa ya, nanti grafiknya naik turun kalau dibuat seperti itu. Oke. Nah, saya berarti ini bisa Anda kerjakan. Tadi ini boleh kedelai, boleh. Nah, kalau kayak begini sebenarnya kedelainya nanti di ini dulu di 2 hari kemudian nanti kedelainya kalau kan kerjanya di rumah ya, dicuci lagi, dijemur lagi, nanti dipakai lagi. Nggak racun, kurang NaCl itu kan garam. Oke, sudah ya. Nah ini nggak bisa. Nanti ada videonya karena ini harus pakai vial yang cukup banyak dan di ininya juga harus ini. Tapi Anda harus membaca supaya nanti kalau kami buat pretest atau post-test Anda bisa ya setiap kali praktikum. Prinsipnya adalah perbedaan potensial osmotik. Nah, ini kan harus tepat nih. Ya, 0,1, 0,2, 0,3 ya, karena ini yang diukur adalah tadi daunnya melayang atau tidak ya, sehingga untuk nggak ada gambarnya, untuk nanti ada ininya ya YouTube-nya untuk memastikan bahwa apakah dia isotonik, hipertonis atau hipotonik. Jadi nggak bisa pakai tadi takaran garam dan lain sebagainya karena harus tepat. Kemudian hubungan air sama tanah tadi ini juga sama, Anda nanti bisa baca. Ini juga bisa bargaining nih. Ada yang kos nggak? Ini harus cari tanah liat, tanah pasir sama humus. Ya, jadi kalau humus kan gampang. Tanah liat yang agak susah. Biasanya yang rumahnya ada daerah pembangunan itu gampang. Biasanya ya itu tadi kalau di kampus kan biasanya dalam satu kelas, Bu saya di Bekasi lagi banyak pembangunan Bu, nanti saya akan ambil tanah liat. Nah sekarang pada tinggal di kota semua, saya juga tidak boleh meminta Anda keluar mencari tanah liat. Tetapi prinsipnya kalau pasir sama humus menurut saya bisa ya. Ini Anda lakukan untuk melihat kemampuan tanah dalam menahan air. Kemudian oven sama mortar lumpang itu bisa lah, kalau lumpang kan pakai telen yang buat ngulek itu loh ya, untuk menghaluskan. Nah ovennya nanti Anda bisa menjemur pas tanah tersebut di luar. Nah kemudian cara kerjanya ya seperti ini. Kertas saringnya
kita bisa pakai kertas roti, ya, atau bisa juga pakai tisu dapur. Tisu dapur yang keras ya, tisu dapur itu yang keras, atau bisa jadi pakai tisu biasa saja tapi double-double. Ya, nah nanti Anda 3 jenis tanah tersebut, ya kalau misalnya dapat 3 bagus, dapat 2 bagus, kalau dapat 1 jangan, karena nggak ada pembandingnya. Ya, nah ini tinggal tanahnya dikeringkan, kemudian dihaluskan, udah masukkan aja ke sini, tergantung sendok kreatif Anda untuk bisa melakukan percobaan ini. Kalau 3 takar, semuanya 3 takar, kemudian tinggal dimasukkan, kemudian diteteskan, udah masukkan air volumenya berapa. Ya nggak usah pakai gelas ukur, nggak apa-apa. Ya, nah tinggal tadi kalau misalnya 1 gelas itu kan 250 cc gelas belimbing ya, nanti apakah dia separuh dan sebagainya, nanti apakah volumenya banyak di sini atau di bawah, seperti itu. Ya. Nah, kapilaritas ini nanti Anda baca saja, kan ini juga tidak mungkin percobaannya gampang, tetapi harus punya alat kapilaritas. Alat kapilaritas sehingga ini nanti tidak akan kita lakukan. Transport pada tanaman, ya ini juga tidak akan kita lakukan, tapi nanti kami lihat lagi ya. Saya rasa mungkin bisa. Ada nggak yang di rumah punya tanaman coleus? Coleus, pacar Cina, atau bisa, mungkin Anda bisa pakai bayam ya. Ya, jadi kalau yang ini nanti Anda bisa pakai bayam, jadi ini adalah transpirasi. Kalau di sini Anda bisa mengukur transpirasi, nah itu nanti Anda akan melakukan dengan cara itu tadi ya, Anda beli bayam, kemudian bayamnya direndam air. Ditaruh di luar, ya, kemudian ditutup ya, jangan sampai airnya keluar dari proses penguapan, atau Anda boleh juga pakai botol selai, ya, atau pakai gelas aqua, kemudian masukkan bayam yang segar, jangan yang layu. Kemudian ditaruh air, kemudian ditutup sekitarnya, ya. Nah, nanti Anda lihat pengurangan volume air daun yang ditranspirasikan. Artinya apa? Bayam yang ditaruh di dalam gelas aqua, ya, itu volumenya apakah berkurang atau tidak tergantung dari transpirasinya Anda. Oke, ini bisa Anda kerjakan. Balik lagi nih, saya nggak akan ngasih petunjuknya, ngasih buku petunjuk ya, beli gelas aqua, kemudian diisi sekian mili, kemudian masukkan bayam segala macam, itu tidak. Jadi dengan prinsip ini kami berharap Anda bisa kreatif untuk melakukan sebuah penelitian di mana nanti Anda bisa tahu bahwa sebenarnya itu adalah prinsipnya sama. Tinggal volumenya per mililiter yang ditranspirasikan itu tidak bisa karena tidak ada ukurannya seperti ini. Ya, tidak ada volume yang bisa diukur. Tadi baik lagi sendiri. Tekanan angkar nggak usah. Kan enak kan banyak nggak usah. Boleh. Berarti kalau misalnya semua praktikum tadi itu kalau misalnya kita mau modifikasi itu terserah kita ya Bu ya? Boleh. Nah, sesuai konsep aja ya Bu? Betul, pintar, benar bagus. Sesuai konsepnya transpirasi, berarti cari daun bayam atau di rumah punya coleus boleh seperti itu. Ya, jadi sesuai dengan prinsipnya dan itu tadi tentu saja harus ada foto ya, kalau perlu ada di videoin sedikit, nanti itu bisa jadi masukan dalam laporan praktikum. Ya, jadi kami berencana kalau memang ada yang bagus kami akan buat videonya dengan menggabungkannya, nanti kami akan tulis. Ingat ya, bukan Anda yang membuat kemudian Anda yang men-share ke YouTube ya, tapi dari gabungan gitu mana yang bagus nanti akan kami buat, nanti kami akan share ke YouTube ya. Jadi prinsipnya adalah tadi ya, benar. Jadi kontesnya adalah transpirasi. Jadi tadi boleh bebas anak-anak Anda semua. Makasih Bu. Yo, sama-sama. Ya, kalau punya pacar air boleh. Ya, tadi dicatat ya, Mang ya nih. Tuh, kalau tekan angkar ya seperti ini. Nanti akan kelihatan walaupun tadi ya banyak juga yang gagal karena ini susah sekali. Karena ini ingat ya, dalam pembuatan tadi ya transpirasi Anda juga pasti harus tahu prinsipnya. Kalau Anda beli daunnya layu, bayamnya layu atau sawinya layu, itu harus dikenain air dulu. Kalau enggak nanti kita nggak tahu apakah dia layunya permanen apa layu sementara. Kalau layunya permanen kan Anda rendam 2 hari kan gak ada berkurang airnya. Gitu, ya.
Tapi ingat ya, nanti jangan sampai volumenya jadi air karena banyak, karena nih pakai gelas aqua. Karena apa? Kehujanan seperti itu. Nah, ini yang banyak yang akan dikerjakan nanti. Perkecambahan dan dormansi itu juga harus semua karena ini mudah dikerjakan. Anda juga bisa melihat atau bisa menggunakan biji-biji yang ada. Anda boleh pakai biji cabai bekas cabai yang di rumah. Anda juga bisa pakai misalnya punya biji selada dan lain sebagainya. Nanti kalau seladanya tumbuh kan Anda makan sendiri sayurnya, nggak usah dikasih ke saya karena nanti ongkos gojeknya nanti akan mahal. Seperti itu ya. Nah, ini Anda boleh pilih komoditasnya apa, kemudian ini pengaruh cahaya terhadap kecantikan. Kondisi gelap sama terang nanti diperhatikan atau dilihat persentase perkecambahan. Nah, uji viabilitas sama figure itu sebenarnya bisa dilakukan kalau Anda punya kertas merang, jadi kertas kayak kertas roti. Jadi ini caranya tidak dengan masukkan kapas, tapi Anda harus masukkan di dalam atau ditumbuhkan di dalam kertas merang, kemudian kertas merang ya, kertas merang ini mungkin kelihatan kan gambarnya saya. Ini kecambahnya disusun, kemudian ditutup, akan ditekan seperti itu. Ya, nah nanti dilihat apakah kecambah tersebut tumbuh normal atau tidak. Nah, uji viabilitas sama figure itu dilihat dari kalau kemampuan tumbuh, viabilitas itu baik benih normal atau tidak normal itu dihitung, tapi kalau figure itu harus benih yang normal dan tidak normal harus kelihatan. Kayak ini ada rumusnya, tapi ini tadi Anda bisa pelajari ya. Dan uji figure ini hanya bisa dilakukan kalau ketemu kecambah normal. Nah, ini contoh gambarnya. Ya. Jadi uji figure ya yang dimana ada Biasa lewat mana? Lewat depan berarti ya? Kalau Pusdiklatnas. Iya kan? Iya, benar. Bisa. Lupa dimatiin ya. Oke, siapa sih tadi yang saya nggak kelihatan ini? Oke, nah kalau indeks figure. Sono aja deh. Oke. Dibilangin aja saya, kalau nggak saya matiin, itunya saya harus close. Oke. Nah, figure itu bisa Anda hitung. Nih ya, jadi Anda ngecambahkan berapa, ini Anda lihat nih jumlah kecambah normal hari ke-5 sama jumlah benih yang ditanam. Nah, keserampakan tumbuh juga ada ya, ini adalah jumlah kecambah normal ya hari ke N, hari jumlah kecambah normal ya per waktu pengamatan. Jadi kita bisa ngitung waktunya minggu ke-5, salah kelamaan. Hari ke-5, hari ke-7 dan lain sebagainya. Jadi ini N itu ada persentase kecambah normal setiap hari pengamatan. Kalau ini hari ke-5 berarti ini nanti juga akan dibagi 5. Ya. Nah, kalau hari ke-10 waktu pengamatan T-nya juga 10 ya. Oke. Nah, keserampakan tumbuh itu kecambah normal hari ke-6 per jumlah benih yang ditanam. Nah, kalau ini ya normal seperti ini, kalau udah ngeringkel ini itu anggapannya ada kecambah tidak normal. Jadi yang Anda tanam itu adalah yang semuanya istilahnya kalau 50-50 ditanam, kalau 20-20 ditanam tadi ya. Tadi juga ini kan saya contohnya 50. Kalau Anda ternyata harus membeli tapi 50 cabai saya rasa nggak susah ya, itu kan cuma cabainya benihnya kan juga nggak dipakai, Anda bikin sendiri kulitnya, dagingnya Anda pakai, kemudian bijinya dipakai untuk percobaan ini. Anda lihat apakah kecambahnya ini normal lurus gini atau ngurungkel-ngurungkel ya. Oke. Nah, kalau dormansi fisik sama kimia ini juga bisa dilakukan. Tadi kalau nggak bisa ketemu biji saga, lamtoro, bisa pakai biji tadi kacang hijau, ya. Tetapi percobaan yang ini, ya, ini tidak bisa nih, yang H2SO4, ya. Paling diamplas bisa, diretakkan bisa. Asalkan tidak kena embrionya. Jadi kalau diamplas, Anda amplas dengan menggunakan amplas besi, kemudian kalau diretakkan, Anda harus taruh besi benihnya tersebut di, kalau orang Jawa tuh muntu ya, ulekan ya, kemudian diletakkan sedikit, tapi jangan sampai pecah. Kalau pecah ya, itu nggak dipakai.
Ya, oke. Nanti sekali fase fisik saja. Jadi di amplas diletakkan asam sulfatnya itu tidak bisa kita pakai kecuali Anda di rumah punya asam askorbat. Ada yang punya? Vitamin C. Nggak ada ya. Nah, ini nggak bisa dikerjakan, indole acetic acid. Nanti diingat-ingat ya, ini nggak bisa dikerjakan karena zat pengatur tumbuhnya tidak ada. Ibu, Yap, kalau pengganti indole acetic acid kan auksin ya, Bu. betul. Mau diganti air kelapa boleh? Kalau pakai itu boleh nggak, Bu? Apa namanya? ZPT alami, ZPT alaminya apa dari ekstrak tumbuhan begitu? bawang merah. Boleh. Ya dari tumbuhan. Iya, saya pernah gitu bikin ZPT alami. Boleh. Boleh dari ekstrak tumbuhan juga mengandung ZPT alami. Ya, jadi daun-daun pucuknya ya Anda gerus di rumah, kemudian disaring, kemudian ekstrak itu dipakai buat ngerendam. Itu juga bisa tadi. Ya, jadi bisa bahkan air kelapa juga bisa, asalkan air kelapanya digodok di steam ya. Jadi jangan sampai 100 derajat, kalau enggak nanti jamuran. Itu boleh. Ya. Oke, berarti nanti akan kami ini lagi ya. Jadi ini bisa ini pakai zat pengatur tumbuh alami. Jadi Anda bisa pakai tadi mungkin ya tadi yang pernah coba pakai ekstrak bawang boleh bisa, atau pakai ambil Anda daun di rumah, Anda gerus, itu juga mengandung zat pengatur tumbuh seperti itu. Si Nabil lagi ngapain itu? Dasar. Nyatet Ibu di HP. Nyatet di HP. Oke ya, jadi ini tadi ya, Anda bisa berkreasi. Tadi Anda foto, Anda kerjakan, Anda videokan. Nah, tetapi itu tadi nanti nggak usah susah-susah artinya apa? Anda comparing saja mana yang dikasih ekstrak bawang, mana yang enggak. Nanti dilihat pengaruh kecambahannya. Jadi nggak usah sekian persen itu enggak. Nanti tadi nanti akan cukup memberatkan Anda. Oke, ya dicatat ya. Fotosintesis ini tadi sebenarnya gampang, tapi kasihan Anda harus beli hidrila. Ya, ini sebenarnya juga cuma pakai sungkupan aja, kemudian Anda lihat gelembung-gelembungnya. Tapi karena kita tidak pakai audus, volume udara yang ada di sini tidak bisa kita hitung. Tapi prinsip ini Anda harus pelajari. Respirasi pada tumbuhan ini bisa, terutama yang perempuan, ya. Jadi ini juga sama, ini kacang hijau, ya. Anda lihat dari, kalau misalnya punya timbangan, Anda bisa melihat proses perkecambahannya dari sini. Artinya apa? Anda bisa merendam kacang hijau, ya. Kemudian Anda bisa lihat dalam proses perendamannya tersebut itu banyak uap air atau tidak. Ya, kalau uap airnya banyak itu ya berarti, kalau kita biasa bikin kacang hijau kan kita ngerendam saja seperti itu ya. Kita rendam terus udah diambil. Nah, ini Anda setelah rendam dalam waktu 6 jam, kemudian setelah 6 jam atau mungkin kurang 4 jam ya, itu Anda masukkan kacang hijau ke dalam toples, kemudian toplesnya ditutup. Ya, itu dibiarkan selama 24 jam. Apakah banyak uap air di dalam toples tersebut? Itu adalah pembuktian bahwa ada respirasi dari kecambah. Nah, prinsipnya itu Anda kerjakan dan nanti berarti Anda akan bisa tahu bahwa, atau Anda bisa buat bahwa, oh ternyata kalau benih direndam misalnya jadi treatment 6 jam, hasilnya seperti apa, benih yang direndam 4 jam, ini semua pakai kacang hijau ya, hasilnya seperti apa, benih direndam misalnya seharian 24 jam, proses respirasinya seperti apa. Jadi banyaknya uap air yang ada di dalam botol itu yang menjadi indikator bahwa terjadinya proses respirasi. Oke. Nah, ininya enggak, ini adalah alatnya. Fermentasi alkohol ini sebenarnya nggak usah, karena Anda dulu waktu biologi umum sudah pernah ya pakai bikin ketan ya. Bikin tape ketan. Bikin tape itu produknya. Kalau ini sebenarnya untuk mengukur ini
volume CO2 yang dihasilkan dalam proses fermentasi. Alatnya seperti ini. Jadi nanti ada raksa masuk nanti sehingga kita bisa hitung, oh kalau glukosa yang dimasuk sekian gram dalam waktu 1 menit berapa volume gas yang dihasilkan. Jadi percobaan ini tuh enak kan, jadi nggak praktikum, padahal kalau praktikum cukup repot. Ya, ini tidak dikerjakan. Ini nggak usah, karena sebenarnya gampang tapi pembahasannya yang susah. Ya, jadi ini adalah prinsip seperti gerak pertumbuhan atau ini adalah distribusi oksin. Ya, jadi kalau oksinnya di bawah pasti dia akan melengkung. Ya, jadi sebenarnya percobaannya mudah, tapi untuk membuktikannya seperti ini, membuktikan kalau dia ditaruh ke bawah, apakah dia melengkung, kemudian kalau dia taruh ke samping, apakah dia melengkung. Kalau di fenomena di alam gampang, Anda melihat pisang, yaitu bagian atas pasti melengkung, itu distribusinya itu di bawah, sehingga pisang bagian atas itu pasti akan melengkung, nanti yang bagian bawah akan rata. Oke. Ya, ini enggak. Tuh banyak kan enggaknya nih. Ya. Perbedaan pati karena sebenarnya ini sama seperti Anda percobaan di rumah, Anda punya daun, kemudian ditutup, zamannya SMA ya, ditutup dengan kertas karbon, kemudian dikasih yodium. Perubahan warnanya ada atau tidak. Ya, yodiumnya Anda bisa pakai betadine dan lain sebagainya. Ini juga di optional, mau dikatakan optional karena ini sukrosa, glukosa, fruktosa, ini adalah bahan kimia yang harus disediakan oleh laboratorium. Udah gecer. Nah, ini nanti akan dikerjakan nih. Ya, kemarin kita sudah bicara, jadi kita pengaruh etilen terhadap pemasakan buah. Jadi Anda beli buah pisang yang udah masak. Oh, salah nih, mestinya jangan matang ya. Nggak boleh nih, saya yang bikin, saya yang itu juga. Nih. Buah pisang masak, kemudian Anda bisa pakai tomat, cabai hijau, tapi kalau cabai hijau jangan beli yang cabai yang mahal ya. Pakai cabai rawit juga boleh, tapi yang paling gampang sih sebenarnya tomat. Ya, tomat hijau kemudian dibungkus, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian ditutup. Nanti dilihat berapa hari perubahan warnanya seperti apa. Jadi ini data yang diamati adalah secara kualitatif dan benar-benar foto. Jadi dibuka, nanti difoto perubahan warnanya seperti apa. Nah, ini juga tadi, ini saya tulis cuma buah pisang, disiapkan 1 buah pisang. Anda boleh berkreasi, misalnya yang Anda punya itu pisangnya masih bagus sekali, sehingga Anda masukkan 2 buah pisang di dalam 1 wadah. Ya, atau kalau misalnya pisangnya sudah busuk, kan pasti kan akan difoto ya, tadi hasilnya juga akan beda-beda. Misalnya pisangnya sudah busuk sekali, atau sudah fenolognya sudah banyak, Anda taruhnya hanya 1 saja, seperti itu. Oke, udah selesai. Nah, nanti setiap kali pertemuan itu tadi ya, nanti ada pretest, post-test, dan lain sebagainya. Nanti setiap itu akan di-share di Google Classroom. Ya, tugasnya kerjakan ini. Tadi ya, untuk topik-topik yang tidak memungkinkan ya kita tidak akan memaksa Anda untuk membeli hidrila. Apalagi harus pakai online segala macam. Kasihan nanti gara-gara visum uang jajan Anda habis. Karena itu tadi belum bisa diganti oleh lab. Oke, silakan, ada yang mau bertanya? Saya stop share. Ibu, saya ingin bertanya, Ibu. Ya, siapa? Yang Novita, Bu. Novita. Praktikum yang pertama tadi kan pakai metilen blue ya, Bu, pewarnanya diganti pakai sirup. Nah, kalau diganti pakai pewarna makanan yang pasta itu bisa nggak, Bu? Boleh. Boleh. Kalau di rumah punya iya, boleh aja. Kalau pakai sirup kan habis itu dimakan. Karena sirupnya manis. Seperti itu, boleh aja. Tapi itu tadi kan, saya kan tadi seperti kata Nabil. Jadi
Kontensnya itu pekerjaan Anda di rumah bisa macam-macam, tetapi prinsip kerjanya adalah di tadi. Ya, tapi kalau punya pewarna makanan boleh pakai, boleh gunakan. Ya, biasanya sih harus yang ini ya, harus yang ngejreng gitu ya. Jadi ngelarutin pewarna makanan juga. Nanti sirupnya juga gitu. Kalau pakai sirup campolnya jangan. Itu kan warnanya merah muda, kuning oranye. Jadi harus pakai sirup yang mengerikan. Sirup ABC itu kan mengerikan kan ya, warnanya kuning, orange gitu. Jangan sering-sering makan sirup ABC ya. Menurut saya itu nggak bagus sirupnya. Karena rasa manisnya tuh amat sangat manis sekali. Jika bikin batuk dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau tanya? Syifa, Jihan, Salsabila? Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya. Berarti nanti sebelum praktikum itu kita dikasih tahu gak, Bu, sebelumnya misalnya hari Jumat minggu kemarin dikasih tahu dulu minggu depan praktikum ini biar kita bisa nanya-nanya dulu gitu, Bu, buat bahan ini bisa diganti ini gak, Bu, gitu. Oh, boleh. Ya itu tadi, makanya ada Google Classroom-nya. Jadi Google-nya kan pisah-pisah. Boleh, nanti misalnya minggu depan kita praktikum ini. Jadi Anda bisa bertanya, Bu, seandainya kita ganti bahannya ini bisa apa enggak gitu. Boleh. Nanti kan agarnya juga beda. Nanti agar yang Anda di rumah, merek agarnya ditulis ya, merek agarnya Satelis C3, Globe Band atau Globe brand ya, Globe ya, yang bola dunia tuh, atau Anda iseng mau pakai Nutrijel, boleh. Tapi Nutrijelnya yang putih, jangan yang merah. Boleh, nanti hari itu akan di-cancel, atau hari, misalnya kita kasih tahu Senin, ya nanti Anda bisa praktikumnya besoknya gitu. Makasih. Yuk. Ada lagi? 69 yang nanya kok cuma itu aja. Yang Ibu yang pakai bahan kimia gimana, Bu? Kita jadi beli. Yang mana bahan kimianya yang mana? Yang Clorox, terus NaCl, apalagi itu? Kalau Clorox kan Bayclean, di rumah punya nggak? Oh, Bayclean. Clorox tuh Bayclean. Soclean ya Bayclean. Clorox tuh Bayclean, NaOCl tuh Bayclean. Saya rasa di rumah Anda. NaCl kan garam. Pakai garam aja. Kalau di kampus kita pakai yang itu, yang bahan kimia, tapi garam itu juga sama. NaCl itu kan garam dapur. Berarti kita nggak ada beli bahan kimia, Bu? Maksudnya yang selain itu? Enggak. Karena kan tadi saya bilang, enggak, jangan. Saya khawatir memberatkan Anda semua karena ini kerjaan sendiri. Makanya kita mengerjakan yang bisa, kemudian tadi ya Anda berkreasi. Tadi ekstrak, nanti kita besok praktikumnya tadi pengaruh ekstrak tumbuhan terhadap perkecambahan apa. Nah, jadi masing-masing bisa gunakan. Tapi kalau untuk tadi contoh beli hidrilla, kemudian harus beli koleus, itu kan nanti biaya lagi. Itu enggak. Kalau pakai bayam mungkin ya beli, kalau bayamnya masih segar kan bisa dipakai, atau malah bayamnya tumbuh, ya malah ditumbuhin aja. Atau kalau misalnya mau beli benih dari itu juga nggak apa-apa karena harganya juga murah ya. Benih yang dari East West itu, biji sawi dan lain sebagainya itu kan nggak mahal, isinya 100 biji. Jadi Anda bisa nanam sendiri di rumah. Lagi COVID begini, sekalian buat praktikum, Anda nanam sendiri buat nanam itu Mas. Oke? Oke, Bu, makasih. Oke, tapi tiap-tiap ya nanti ini. Besok ketemu sama Bu Pinta ya jam 2:30 ya, bisa bareng semua kan ya? Nggak ada kuliah kan? Insya Allah bisa, Bu. Bisa kan A sama B ya? Kayaknya, Bu, kalau nggak salah jam 3-nya masih entomologi. Oh, adanya jam 1, Bu, paling entomologi. Entomologi kan jam 1. Sebenarnya entomologi dari jam 1 sampai setengah 4, Ibu. Oh, ya, gitu. Tapi kuliah ini enggak ya? Kuliah klasikal enggak? Kayak begini atau asinkronus? Pakai Google Meet, Bu. Oh, pakai Google Meet. Pakai Google Meet, Bu. Oke, berarti ada kuliah. Ya udah nggak apa-apa, nanti jam 4 lah mungkin ya. Nanti makanya baca itu, baca di ininya. Baca di pengumuman di Google. Ya nanti saya sama Bu Pinta akan memandu Anda. Yang penting itu tadi, maksudnya kita nggak ya. Ibu mau nanya, Bu, tadi yang boleh, kayak
Silakan. Itu yang kayak garam itu berarti kita pakainya itu garam dapur kan ya, Bu? Betul. Garam dapur. Halo? Ya, kedengeran nggak suara saya? Iya, pakai masih, garam. soalnya ya kedengaran, Bu. Soalnya di dekat rumah saya ada macam garam, kayak ada kata garam ikan gitu, makanya saya bingung, atau garam dapur biasa gitu. Ya, garam Jadi dapur aja. dapur ya? Saya juga kurang tahu ada garam ikan. Kalau garam Himalaya saya nggak tahu. Itu yang kayak yang harganya nggak tahu lah, Bu. Saya nggak tahu dibilang garam ikan, saya juga bingung makanya. Iya. Nggak kayak garam dapur aja biasa yang mereknya itu. Mau garamnya yang ditumbuk apa garam yang halus monggo, tapi yang penting takerannya. Jadi Anda meng-comparing 1 taker, 2 taker, 3 taker, 4 taker, kemudian dimasukkan benih di situ, direndam sampai 2 hari, nanti dilihat volume airnya. Ya, volume airnya berkurangnya mana yang lebih banyak. Seperti itu. Kalau mengukur volume, mungkin ya Anda semua tuh punya, misalnya nih, punya tadi ya kayak di rumah tuh punya ada cuman volume untuk ini teh apa segala macam. Saya rasa setiap rumah punya ya yang volume air yang kasar seperti itu. Kayak untuk cup itu loh, cup air. Ada yang nggak punya nggak? Jadi kayak nanti saya tunjukin deh di ininya ya apa yang bisa digunakan, nanti di-share di Google Classroom. Ini loh bisa pakai ini, jadi bisa takeran. Atau kalau di rumah punya adik bayi atau punya ponakan atau siapa, itu kan juga ada volume botol susu anak seperti itu. Ibu mohon maaf mau tanya. Yo, monggo. Maksud cupnya Ibu tuh cup yang kayak gini? Ya betul. Atau yang kayak gini? Soalnya kalau kayak gini udah ada takarannya gitu, Bu, 2,5. Iya. Kawan-kawan. Ini pinter, punya pinter masak nih, jangan-jangan sama. Iya, jadi bisa. Kalau cup yang itu kan ada ukurannya tuh 5 gram, 1 gram, 2 gram gitu kan. Nah, itu bisa dipakai. Nah, tapi itu untuk powder juga bisa. Nah, yang satu lagi coba tunjukin biar teman-temannya tahu. Yang ini, Bu. Nah, ini kayak untuk buat transpirasi. Transpirasi itu kan penguapan air, nah airnya berkurang berapa mili seperti itu. Iya, bagus. Pokoknya barang-barang yang di rumah dimanfaatkan semua buat ini. Tapi nanti kan cara membahasnya Anda itu yang kami lihat. Jadi bahasnya nggak kayak bikin kue kan gitu kan. Seperti nanti Anda bisa menganalisis dengan ilmu fisiologi tumbuhan. Tapi dengan data itu Anda bisa pembuktian. Ya, cup-cup gitu juga sama. Anak saya juga sering bikin kue. Jadi malah saya tanya, karena saya kan kalau bikin kue males. Ada Bu dari 1 gram, 2 gram segala macam. Ini ada hitungannya tadi. Ya, tuh tadi udah ada contohnya tuh, tunjukin lagi temennya tuh. Cup-cupnya ya, cup-cup itu bisa buat dipakai. Atau tadi kalau nggak punya pakai sendok obat juga boleh. Sendok obat itu kan melengkung. Ya, kalau sendok teh itu kan melengkung dan itu ada takarannya itu 5 mili, 1 mili. Nah, itu bisa. Ya, jadi atau misalnya Anda nggak punya ukuran tadi yang kayak Samuel, Anda punya sendok obat, Anda sisa airnya itu dihitung berapa banyak. Nah, itu kan juga bisa. Jadi kan sendok obat itu kan ada ininya, sebelah sini 1 mili, 0,5, sebelah sini 1 mili, itu akurat itu. Ya, akurat buat secara general ya, kalau untuk molekuler segala macam ya nggak dipakai. Ya, jadi berapa takaran sendok obat itu 5 mili, kalau misalnya ada sisa airnya 20 ya, tapi memang harus sabar, 20 ya berarti 20 kali 5, 1 mili. Ibu, ya. Besok biologi A ada kelas sama Pak Adi jam 3, Bu. Enggak. Sistem. Tadi saya telepon Pak Adi ada raker katanya. Oh iya, nggak tahu sih Bu, PJ-nya biasanya setiap Selasa jam 3, Bu. Makanya saya nanya, takutnya bentrok. Oh gitu. Bukannya kelas sistem itu Mama Pak Adi bareng jam 1 hari Senin? Kayak gini. Senin jam 1 terus dilanjut lagi Selasa jam 3, Bu. Oh, bareng-bareng gitu. Bareng-bareng juga. Oh iya. Ya udah, nanti saya bilang deh sama Pak Adi, nggak boleh masuk gitu ya. Yang mau dipakai sama Bu Reni sama Bu Pinta, jadi nggak boleh masuk Pak Adi. Tadi sih saya komunikasi, karena harusnya mau ada SPS kakak kelas, nggak bisa, aku saya jam 1 ada
proker untuk wisuda, cuman itu tadi beliau selesai apa tidak jam 3 seperti itu. Ya tapi nanti akan saya bilang deh Pak, untuk hari Minggu ini kami mau pakai dulu. Nanti minggu depan ini. Ya, silahkan. Ya itu informasi-informasi itu nggak apa-apa di ini kan. Ada pertanyaan lagi? Mara, Sarah, Firda, Intan masuk nggak? Ibu maaf, saya mau bertanya lagi. Iya, monggo. Jadi minggu depan kita praktikumnya yang kegiatan berapa aja ya Bu? Iya, nanti yang dari yang pertama, yang agar-agar itu. Oh, yang agar-agar ya Bu, pokoknya praktikum 1 Bu. Iya, nanti kemungkinan ya agar-agar sama kacang, kedelai yang itu sama padi. Jadi bisa langsung di ini kan, biasanya nggak cuma 1-2 praktikum seperti itu, biar cepat selesai. Oh iya Bu. Terus buku penuntun praktikumnya apakah nanti dibagikan Bu? Iya, nanti di-share di Google Classroom. Ya baik, terima kasih Ibu. Nanti Bu Pinta akan memandu kegiatan. Ya tapi ya terus nanti yang nggak praktikum ya tentu aja nanti akan kami buat apa seperti pertanyaan dan lain sebagainya. Ya untuk menambah nilai Anda. Nanti akan di-share kok penuntunnya di Google Classroom, insya Allah. Tapi paling nggak ada gambaran kan ya? Maksa. Ada gambaran nggak ini? Hilda kok ada 2 oh 1. Hilda, Anissa masuk nggak? Masuk Ibu. Masuk, mau tanya nggak? Udah paham nggak? Sudah, alhamdulillah Bu. Udah, oke, syukur. Ada lagi? Ibu mau tanya, kalau misalkan tanahnya itu kan ada yang pakai tanah liat, pasir, sama tanah humus kan. Kalau tanah humusnya itu kecampur sama sekam bakar, boleh nggak? Boleh. Kalau nggak sekam bakar sendiri aja nanti. Ada yang itu kan kalau sekam bakar itu kan kering banget, ya. Jadi bisa kita pakai untuk tanaman tertentu. Ya, boleh sekam. Jadi misalnya di rumah ada sekam bakar terus sama tanah gitu ya. Misalnya ini nanti bisa Anda campur perbandingan sekian seperti itu. Nanti tadi ya ada picture-nya, ada gambarnya. Boleh. Baik Bu, terima kasih. Oke. Jadi agar-agarnya juga itu Anda bisa ya itu terpaksa beli agar-agar ya. Tapi kan itu yang dimasukin bukan metilin Bu. Jadi agar-agarnya bisa dimakan. Habis itu, walaupun agar-agarnya plain, nggak ada manisnya, tinggal pakai sirup seperti itu. Nanti akan beda difusinya pakai sirup atau pakai tadi pewarna. Nah nanti Anda harus bahas, iya kan? Berarti kalau ada sirup, berarti kan ada molekul gula. Nah dia gimana? Nanti kalau pewarna hasilnya akan beda pasti dengan ini. Nah itu Anda bisa bahas. Nanti kami akan melihat cara ininya. Ya kan yang satu kan zat terlarutnya ada pemanisnya. Gampang nggak dia mau masuk ke difusi? Yang satu lagi cuma pewarna, tidak ada molekul gulanya, mudah apa tidak? Ya. Atau boleh juga misalnya bukan iseng sih, Anda comparing sama-sama sirup, yang satu merek ABC, satu sirup Sarangsari, satu sirup Marjan misalnya gitu. Wow, kayak enak banget nih, minta beliin ibunya sekalian, habis itu kan diminum. Gitu. Nah, nanti difusinya sama-sama 1 mili. Nah, nanti difusinya seperti apa? Oke. Ya, ada lagi? Udah cukup belum? Kita ada cek apa nih? Oh, nggak punya. Aku nggak punya. Danti nggak punya apa, Dan?
Yang tadi Bu takaran sama Takaran? timbangan. Iya, ya udah berarti harus pakai tadi sendok obat seperti itu. Takaran, timbangan. Kalau gelas belimbing itu pasti 250 ml itu. Ya. Atau misalnya nggak punya, nggak apa-apa, misalnya transpirasi itu nanti dilihat aja ininya apa jumlah yang berkurang. Ya, ada kasih tandaan yang berkurang sekian. Pakai penggaris boleh nggak Bu? Misalnya gelasnya kita ukur dulu nih tingginya Bu 10 cm. Kan tingginya 10 cm itu. Terus kalau misalnya udah transpirasi jadi berkurang jadi 8 gitu. Boleh pakai ukuran gitu nggak Bu? Boleh. Kayak agar-agar itu tadi. Ya. Jadi ini di kami karena COVID ini itu dipaksa Anda untuk tadi kita semua untuk bermanuver. Ya, dengan Ibu, data. saya mau tanya. Monggo. Buat pengumpulan laporannya itu individu di Google Classroom atau bagaimana, Bu? Iya, di Google Classroom. Nanti kita bikin itu tugas gitu loh. Sama seperti ini nanti waktunya harus masuk kapan, jam sekian, nanti kan kami akan kelihatan Anda terlambat atau tidak. Itu tadi, jadi kami pikir dulu harus tangan karena sama, nggak sekarang nggak, Anda bisa menggunakan itu. Ibu. Kalau misalnya ada videonya nggak apa-apa, Anda masukkan aja nanti ke Google Classroom dalam bentuk MP4 ya. MP4 misalnya ada foto gitu kan, lihat nih cara kerjanya seperti ini, nanti ditambahin di itunya di Google Classroom. Oke, makasih Ibu. Yo, sama-sama. Tapi yang jelas nanti akan ada ujian itu ya, hitung-hitungan gitu. Nanti kutu jaringan keluar lagi yang kayak begitu-begitu. Biar Anda benar-benar mahir, karena saya untuk zaman saya dulu sekolah S3 pernah dengar cerita itu mahasiswa IPB kerja di perusahaan kultur jaringan, nanam tanamannya pada mati semua, ternyata salah bikin komposisi media, cara bikin larutannya salah. Ya, jadi tanamannya mati. Alhamdulillah yang meninggal tanaman. Coba kalau orang pabrik bikin obat sekali salah takar itu akan bahaya, atau nggak mencit segala macam, tanaman meninggal ya rugilah waktu penelitiannya. Oke, Reza mau nanya nggak Reza? Rezanya pulang kampung. Victoria? Dikerjain loh ya, maksudnya kami dulu kan sudah rapat, jadi kami tuh sebenarnya akhirnya sepakat, bukan sepakat, bahwa Anda harus lulus sesuai dengan kompetensinya. Jadi jangan Anda santai menganggap kita sekarang dalam kondisi pandemi dan dosen akan baik hati meluluskan Anda semua. Ya kalau Anda tidak lulus KKM ya mau nggak mau ya nggak mau juga sebenarnya nggak lulus. Tapi kalau datanya ternyata Anda laporan praktikumnya dari sekian cuman masuk 2, cuman 3, kemudian ujiannya juga nggak bisa, itu kalau kami luluskan ya nyuwun sewu, itu akan memberi rasa ketersinggungan yang cukup berat kepada teman yang mengerjakan dengan cukup baik. Maksudnya mau dapat A+ kan nggak mungkin ada nilai A+ seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup Bu. Cukup, oke. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Udah absen ya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Saya matikan ya, biar nggak usah keluar satu-satu ya.